pertama kali kita syuting setelah Lebaran. Bang Medul di mana? Masa gue Syuting dong. oke 10 menit lagi gue meluncur 10 menit lagi apa 5 jam? Lu meluncur. ya gue 140 menit lagi OTW. Nah, gitu dong. Ini soalnya kan sudah merindukan Bang Medul nih soalnya. Ya, gua tunggu ya, cepetan buru nggak. Oke bis Oh, ini mungkin gua 3 sampai 5 jam lagi baru datang, Bro. Ya kan? 2000 years 2,000 years later. Lu nelfon gue jam berapa nih? Gitu dong. Iya, Ini kita mau memperkenalkan juga nanti tempat baru kita gitu. Mantap gua nih. Lu dari mana? Biasa gua keliling-keliling Jakarta. Lu udah bareng ya? Lu udah bareng sama tim kreatif kita. Buat tim kreatif kita. Jangan lupain Dori. Gua sih sebelum lebaran, tapi THR udah gua kirim-kirimin. Nah, gua kenapa? Lah, lu nggak ada periksa rekening gua sekarang. Gua cek ya ntar ya, gua cek. Periksa. Yang bener nih. Nah, gua orangnya kalau lagi baik, Kirimin, Bro. Emang gua kalau lagi baik, orang lewat gua kasih. kasih duit. Kasih lewat. Lu tas sendiri. Iya. Kayak sama tuh. Masalahnya bos Rio, asupan dari Amerika masih terus-terusan, masih gue kirim dari Iran ya kan? Aku mah kebalik. Iya, dari Amerika. Kita ada tempat baru namanya Mister India. Yang punya Mister ini ngasih kesempatan buat kita syuting podcast talk show. Kita bisa ngundang, jadi kita pede nih buat ngundang tentang tamu dong. Asli, tempatnya asli banget. Nah, ini. Udah gitu di Oke. daerah Blok M lagi. Oke. Ya kan tempat gua nongkrong dulu, Bos. Nongkrong ini apa gaul? Bukan. Apa? Dagang peniti. Iya. Sama suka ngelukis tuh kan. Gue di depan ada tukang lukisan tuh. Oh, Gue iya, seneng lukis tuh ya kan. Di blog Itu bukti perjuangan. Nah, iya. Jangan dipungkirin bahwa setiap kegiatan kita tuh melahirkan sesuatu. Studio ya kan. Makanya gue gini Bim, kemarin beberapa kali gue adain acara bukber. Temen-temen SMA gue itu ngeliat, oh gila nih rumah studio apa ya? Ya ada ornamen-ornamen radio jadul, TV jadul, dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga sering lihat kan studio kita ya kan. Itu bagi orang yang asing datang gila nih keren gitu. Makanya nonton emosi jurnalis muda itu banyak inspirasi buat lu bikin ruangan, buat bikin studio. Duh, nih. Kita kan lagi ada di program kita dong. Modus, yoi. Namanya apa? Imo Modus Show. Ini sebenarnya khusus kita kan khusus podcast, tapi lebih konsepnya talk show dengan bintang tamu dari public figure ya kan. Ini sebenarnya gabungan kita nih, lu punya PSBB, gue punya colek, kita gabung jadi namanya Modus. Ya pokoknya alhamdulillah gue seneng ya di tim kreatif kita itu nggak pernah berhenti berinovasi. Bikin program ini keren, program ini keren. Bahkan gue lihat banyak duplikat yang berduplikat program-program kita, yang healing kita punya acara dibikin. Makanya jangan sampai lah kita ketinggalan sama orang yang niru. Ya kan, makanya gue bilang, ayo kita tetap semangat tim kreatif. So thank you semua. Ada Mas Rio, Mas Tatang dan banyak MC baru. Crossover kita cewek, Maski Kristin. Oh, pokoknya nanti perlu kita undang ke podcast ngobrol perlu tuh. Itu salah satu tokoh penting ya kan yang bangun channel. Iya. Buat menu-menuhin mobil. Jadi kan agak sesak ya. Jadi mobil gua kiri gede, dia kiri gede ya. Ada. Jadi ban nggak miring kiri. Ya, nyimbang jadi ya. Kan kita sebenarnya masih momen lebaran dulu. Gue pengen tahu cerita lebaran gue kayak gimana, versi lebaran gue kayak gimana. Tapi gue sekali aja deh ngundang tim kreatif dari kita juga. Maski Kristin dong. Orangnya dari sini nih. Maski. Kasih dong bro, kasih dong. Ini penting juga nih, gue kadang suka ngasih kerjaan dia buat suara. Pokoknya orang penting dah, ya kan penting. Nanti tim kreatif kita bro juga harus masuk kamera dong. Ini kita silaturahmi sebenarnya. Siap. Silaturahmi.
waduh dandan dulu 2 jam ya. Yang begini nih. Begini apa? Selipin di hidung. Baru gini ya kayak gini. Usah. Anjing. Anjing ya banget. Selipin di sini. Selipin di sini. Nih, taruh di sini. Goblok. Paham sekali tim. Lengkap nih kayak di sini. Banget sih nih, bapak sini. Enggak, kita lagi ngomong soal lebaran. Habis lebaran kita mencari mau cerita ngapain aja. Tuh. Nah, nanti kan ini ada lu nih yang sebagai ibu rumah tangga masih suami ya? Oh, masih suami ya? Masih lah. Gitu, yang penting ada cerita dong tentang lebaran gitu ya nggak ada nanti biasanya kita yang bintang tamu ini kita sendiri Bintang tamu nggak usah jauh-jauh. Kalau juga bayarnya alhamdulillah masih 500 juta masih katakan lah ya. Kalau gue yang di atas 500 juta gue nggak undang. Ya masih 500 juta masih katakan lah sama pembayaran kita lah ya. Udah. Banyak cerita kemarin kan di lebaran kemarin. Ini kita banyak hal viral juga tuh sama lebaran, mungkin dari masing-masing kita nih punya cerita tuh yang menarik buat diceritain. Lebaran kali ini yang paling berkesan adalah duit baru langka. Duit baru langka. Iya, jadi gue tuh nuker duit agak susah sekarang. Padahal gue punya koneksi bank. Ya, perbankan itu gue minjem tukerinnya susah. Dapatnya uang layak edar, tapi nggak bagus, nggak licin, males lah. Terus salah satunya untuk cerita Lebaran tahun ini 2024. Lu kagak pakai baju, gua tuh pakai, tapi masih jual muda. Gue belum ada tuh. Hah? Gue di PSBB. Oh, tapi yang penting ini belakang gua gitu. Enggak, tapi kok gua salut dengan diri gua sendiri, Bang Imu sih goblok. Kalau gua bikin lagi di belakang, gua bingung dengan diri gua sendiri. Gua sebenarnya apa sih kerjanya? Artis bukan. Aduh. Kadang-kadang suka sedih diceritain. Orang pada tahu bangun dulu, YouTuber merah. Yang gaji kagak. Apa masalah? Aduh, kok banget sih. Produsernya kepalanya botak. Mikirin, aduh kameraman gua belum digaji. Ah udah, ini mah kita program sedekah aja ya. Memang hari ini kita harus benar-benar kreatif. Ya setidaknya kita berikan inspirasi ya buat teman-teman di sini. Lu gabut, bengong, nganggur, lu bikin deh kreatif. Mungkin ada salah satu yang bikin manfaat buat orang lain. Itu aja sih yang gue dilihat. Mamski, kemana aja? Mudik kagak lebaran? Gue jujur ya kayak seneng banget bisa gabung di podcast Gabung apa ini. gabung? Gabung karena gabut. Iya, jadi aduh, pokoknya seneng banget. Pengalaman lebaran ya biasa aja lah, seperti layaknya mamah-mamah pada umumnya. Bikin aja. kue nggak lu? Enggak, gue nggak bikin kue, Iya, ya. karena gue nggak bisa. Kesian laginya. Tapi yang penting kan kalau lebaran makan tupat. Iya, tutup. Pak, mantuk udah numpang saudara tuh. Enggak, Numpang mertua. gue beli. Numpang mertua. Gua beli. 2 hari makan tupat 2 hari pagi siang sore sampai berak kapur udah kayak Bagus, nggak kolesterol lo bagus. Ya tapi kalau Mamski ini lebaran itu katanya dia bikin konten di luar dari ini. Iya benar, gue punya konten sendiri tapi bukan di YouTube. Ya biasalah yang lagi ngehits di sosial medianya Facebook kayak gitu. Iya, boleh tuh ditiru tuh karena banyak banget orang yang malah berhasil di Facebook sampai penontonnya itu banyak banget tuh. Banyak banget. Sampai orang punya penghasilan tuh gila-gilaan dari Facebook. Ya kan? Ya udahlah, semua sumber kreatif yang bisa ngasih duit Betul. sikat kalau menurut Iya. Ya kan? Ya gue kayak gitu sih, Bang Dul. Iya, Jadi lu Facebook, kalau bisa lu main lagi di TikTok, ya kan? Iya. Mainin semua yang mana bisa bermanfaat, apalagi bisa ngasilin duit. betul. Lu juga. Jadi gue ya lagi menggeluti dunia konten kreator di Facebook. Even ini belum berkembang, ya udahlah. Maksudnya yang penting gue coba semua kayak gitu. Yang penting cuan. Iya, yang penting cuan. Walaupun belum cuan juga sih sebenarnya. Oh, gitu. Jadi kayak masih proses gitu Bang Imo.
Karena kan ya nggak segampang itu. Lu mudik gak sih? Nggak, gua nggak mudik. Lu nggak mudik orang sini? Nggak juga. Berdua aja orang Betawi mudik, kayaknya aneh. Kagak, gua mudik ke Bogor doang. Iya. Gua nggak Gua ke mudik. Bogor aja Bim, berangkat jam 8 sampai situ jam setengah 12. Ya kan, sholat Jumat makan pulang lagi baru jam 5 kaki pada beku. Oh iya. Ngurut nih cepet. Dari tadi tim kreatif kita makan-makan loh. Ini gue pengen makan malah dimakan sendiri. Dong, jadi nggak kering-kering amat namanya kita main di kafe. Nih, makanan cemilan. Minum. Ini baru kalau ngobrol-ngobrol asal beginian. Itu punya gue. Nggak tahu dah. Cuma aja bau biawak mulut lu. Nyakitin semua. Dul, ini anggot dul. Bukan. Teh Saparilla. Tapi dia bikin kepala gue puyeng. Suges. Suges, Itu ya. suges. Karena kita nggak minum-minum gitu ya. Iyalah, itu cuma suges aja. Kalau lu dul, gimana dul? Lebaran lu dul? Gue punya cerita nih ya. Ini boleh nggak sih ceritain ya? Boleh lah. Boleh. Ya, Bebas. Lebaran kemarin kan. Jadi gue nggak tahu kenapa ya kan. Bini gue WA orang nih ya kan, Bim. Siapa nih WA ya kan? Pas gue lihat. Jadi gue cerita ternyata gue lagi iseng lihat bini gue WA siapa nih. Pas gue lihat, oh WA temen gue nggak sebut namanya, temen gue sekolah ya kan. Ngomongnya gini, Tit kan, lu mau nggak gue ta'aruf sama siapa pi? Ya kan? Iya, bini gue mau ta'arufin temennya. Gue juga ta'aruf pas pengetahuan gue tuh kan. Lu buat siapa ta'aruf? Buat ade lu? Bukan. Buat siapa? Buat suami gue. Gimana? Jadi bini gue nyariin bini lagi buat gue. Waduh, Keren. Cowok ganteng banget bisa. Ya Allah, ganteng banget. Bukan menang banyak, Bim. Gue terenyuh. Walaupun pengen dia. NANI?! お前はもう死んでいる。Gue bilang, lu ngapain kayak gitu ya kan? Gue bisa cari sendiri. Enggak ah, gue yang pilih. Nih motivasinya apa nih? Gue juga mau nanya sama Christine ya kan sebagai perempuan nanti. Iya. Tin, kok ada sih seorang cewek ngerelain lakinya buat nikah lagi? Apa ini motivasi? Gue tanya, apaan lu motivasi lu ya kan bikin kayak gitu? Gak apa-apa, biar ada yang bantuin gue aja di rumah. Seriously, what the fuck? Lah, bantuin. Kan biayanya lebih besar daripada kita biar asisten rumah tangga namanya bini dua ya kan? Bantuin bikin anak kali ya. Gue sih sebenarnya bukan itu sih yang ngeberatin gue, Bim. Dia milihnya Bim umurnya sama kayak gue, mau 40. Kan gue bilang lo kalau mau nyariin bini gue yang kilometernya rendah, Bim. Udah ada motor kilometer rendah. 20 ke bawah. Cepet tebalan tapi dalamannya enak. Kalau bisa yang lampunya masih udah LED gitu. Kayak motor. Ya, cari yang pakai listrik dulu. Makanya sekarang kan udah iri tuh pakai motor listrik kayak gitu lah contoh. Makanya gue nggak habis pikir ya kan. Gue nanya Bim sama bini gue, kenapa lo kok kayak gitu? Iya, gue mau bantuin lo biar lo juga ada apa ya katanya biar gue kan emang termotivasi nih punya anak lagi nih Bim. Tapi bini gue kan udah udah selesai ya terbatas. Tapi gini Bim, malah bini gue nyariin bini lagi buat gue, bikin gue malah setia. Akhirnya setia ini bukan tanda kutip gue ngeplog gini aja. Gue makin berarti dia ikhlas sama gue, artinya udahlah gue malah berjanji sama dia enggak lah gue nggak ada keinginan buat nikah lagi dan lain-lain. Ya udahlah, ini cuma mungkin candaan dia, emosi dia yang mungkin di dalam pekerjaan di rumah tangganya yang super duper ya kan, Atau itu juga kayak gitu. prank. Atau juga prank. Tapi lu yang ngarep juga. Lu yang ngarep. Iya, dari bini prank dia nya ngarep. Iya, tapi double sajak itu dampaknya ada, Bim. Dampaknya apaan? ATM gue dipegang sama dia, gaji gue udah nggak ada lagi, mau kawin dari mana ya udah gue pegang. Ya juga ya udahlah. Sini. Kalau menurut lu gimana Christine? Kalau ada cewek nih yang dalam tanda kutip tuh bini gue nih mau kawin, apa menurut lu tuh? Iya, kalau perempuan Kisah mau lebaran lu begitu amat dong. Malah suruh ta'aruf lagi. Atau nikahin lagi. Lucu ya? kayak ini ya dapet hadiah ya nggak sih Bim? Wah, itu jackpot itu. Iya, jadi kalau cewek tuh ya rata-rata tingkat intelijensinya itu kan lebih tinggi dibanding cowok. Iya. Ya mungkin lu selama ini ada Ada apa? ada terindikasi
nakal-nakal kali gimana, jadi di-cut duluan tuh sama bini lo. Oh, itu enggak. Makanya bini gue daripada selingkuh, mendingan lo nikah lagi. Iya sih. Gue belum pernah sih selingkuh. Oh iya gitu. Jadi ketahuan selingkuh gitu. Jadi soalnya kan denger cerita dari kawan-kawannya dia. Gue di bulan ini, tahun ini, temen dekat gue pisah 2 orang. Ya, pisah. Artinya dia mungkin, kenapa penyebabnya? Udah ngalahin bukan? Nyari cewek lagi lah tuh lakinya. Dia nggak mau kayak gitu. Awas lu ya, udah ngancam. Kalau sampai selingkuh sih, gue nggak maafin. Tapi kalau nikah lagi, artinya kan gue tahu sama siapa lu bergaul, sama siapa lu. Ada lu tanggung jawab. Gue nggak mau lu sembarangan cewek sono cewek sini itu jadi penyakit. Iya. Itu jadi mungkin dia juga mau save. Minum dulu Bim. Jarang-jarang kita minum. Dia mau melindungi diri dia juga. Kalau misalkan suaminya selingkuh kan, sorry to say, bisa kotor, bisa sakit kayak gitu loh. Jadi dia mendingan dia to the point, bilang ya udah kalau itu nikah aja tapi gue yang pilihin gitu. Soal kriteria itu urusan gue gitu loh. Jadi perempuan itu memang unik-unik ya. Ya, bukan. Kalau lu suruh nikah nggak? Lu suruh nikah nggak suami lu lagi? Tahu nggak kalau suruh nikah lagi? Gue. Ya tergantung kekurangan gue nih apa gitu loh. Kan kayak istrinya Bang Bedul ini kan kayak gue sampai nggak punya alasan buat nikah lagi. Iya. Nggak punya alasan. Kayak bininya Bang Bedul kan mungkin Bang Bedul punya sesuatu surga yang tak dirindukan. Nah, itu surga yang tadi surga yang lain katanya. Betul, banyak pintu-pintu surga. Makanya bener, gue setuju. Ada yang bilang orang nikah lagi pasti nyari alasan. Iya. Dan sampai sekarang gue nggak dapat alasan gue buat nikah lagi. Apa contoh? Bini gue cantik, dapat. Bini gue sama gue sefrekuensi. Artinya kemanapun gue jalan dia tahu. Karena kan gue dan dia ketemu dia dari SMA. Udah tahu lah. Yang kedua, maaf ya dalam tanda kutip, gue mau makan apa dia tahu. Gue seleranya apa dia tahu. Dan yang ketiga dia sehat. Artinya berhubungan apapun sama gue gak ada masalah. Artinya gue sampai sekarang bingung nggak ada alasan apa lagi. Iya itulah. Dapat dan semuanya dapat. Gitu. Kayaknya dapat bos. Kayak solehannya dapat. Banyak lah yang nggak bisa bikin alasan. Gitu Bi. Itu kalau cewek kayak gitu ya. Cuman sedikit yang gua pelajarin tentang cowok. Cowok nih kalau misalkan udah punya 2. Pengen 3. Bukan. Maksud gue. Maksud gue cowok nih dia dari yang satu nih, dari yang pertama dia terluka, ya kan? Terus dia pindah ke sini dong, terluka atau ada kekurangan atau ada apalah gitu ya kan? Dari si perempuan ini dia pindah ke yang satu. Setelah dia jalanin nih udah diobatin sama yang ini udah lama gitu diobatin, lukanya terobatin sudah sembuh, sudah happy, dia udah lupa sama yang ini. Tapi ketika si yang ini pertama lihat lagi itu cowok, dia tuh bisa kayak bingung. Iya maksudnya itu gue juga sebagai perempuan gue kadang-kadang mikir kok bisa ya cowok kayak gitu. Kok sih jawab dong. Mikir. Kan ada versi cowok mahal sama cowok murah. Iya. Oh jadi itu maksudnya cowok murah? Enggak, kalau yang cowok mahal tuh cowok murah. Cuman ya mikirnya udah murah-murah aja. Lu ngomong harga apa sih? Kayaknya ada harganya cowok. Iya sih. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Sih maksudnya tuh jadi itu nggak semua juga gitu. Jadi gini kan, kalau versi gua ada cowok murah, cowok mahal itu adalah kalau cowok mahal itu benar-benar yang dia benar jual mahal gitu loh. Kalau cowok murah itu mungkin tipe Bang Untuk nih kayak cowok yang agak sedikit mahal dan sedang aja lah, bisa tawar lah gitu. Bisa tawar. Punya value apa ya, bagus, nilai jual yang tinggi. Jadi kita nggak gampang diremehin orang. Jangan ada temen gue asal ada cewek nemplok, dan nemplok nggak dapet lagi. Iya, udah habis duit banyak nggak dapet ya. Ya kayak gitu ya. Jadi sayang buang-buang energi. Cewek instingnya kuat, cewek itu juga peka. Jadi cewek itu bener-bener sampai dia tuh bener-bener ya seperti dia bisa merelakan apa nih pasangannya yang mau, dia bakal relain gitu loh. Lebihnya sih kayak gitu, kelebihan cewek. Ya kekurangan cowok yang gue pelajarin kayak gitu. Cewek itu egois sih, Bim. Kalau menurut gua egois, dia boleh kesana kemari apa gimana, kita tuh nggak boleh. Banyak lah cewek itu egois. Tapi emang kita ditakdirkan untuk menerima keegoisannya. Terus menerima itu.
Dia mau send kanan belok kiri tahu-tahu. Kita sudah nerima, kita nggak boleh marah tuh. Iya itu. Boleh marah. Pas kemarin kita kan sebelum mau sempat membuka puasa tuh bareng sama geng kita tuh, Calanuk. Itu sebenarnya nggak kesampaian tuh. Kan ada cerita yang menarik nih dari mereka nih. Ada yang nikah lagi ya kan, ada yang belum nikah juga sampai sekarang ya kan. Gue tahu maksud lo. Belum nikah maksudnya PDKT gitu. Jadi Bima tuh jurusnya gini. Punya kawan. Jalan bareng nih. Gue sama bini gue, temen gue si cowok sama bininya. Tuh tanya deh namanya tuh. Odon sama Rani, ya kan? Mampus lu Don. Gue bongkar lu Don, ya kan? Nanti kan bisa itu kan tit. Iya bisa. Akhirnya Odon sama Rani berpisah dengan alasan dialah yang tahu. Gue ngomong dong sama bini gue, Neng. Itu kalau mau nikah sama bininya Odon aja dan Mangta. Emang apa? Rumahnya ada, Odon beliin, motornya ada, ya kan? Apalagi mobilnya ada, belakang enak naik tinggal masuk. Lo modal apa? Mau kondom? Goblok! Bukan, Neng. Kita kan kalau nyari orang jangan yang nyusahin, bener gak? Ini udah hidup kita susah, nyari cewek yang gak punya papa kan mungkinan susah. Kalau modal kan Odon dan udah modalin semua, gue tinggal masuk, ya kan? Tinggal pulang lagi. Berdua kiri kanan megang gini ya. Udah kira PA. Odon, ya kan? Don. Oke. Ini Don, kan lu udah pisah sama bini lu udah kawin lagi. Ya nggak mengapa, Dul. Iya, gimana ya? Ngomongnya jadi enak gitu ya. Iya, Don. Jadi bini lu tuh mantan bini lu, gue pengen telepon nih suruh bini gua. Boleh nggak lu redo nggak sama dia? Lah, Dul, lu aja ngasih bini lu sehari goceng. Hidup lu susah. Lu kuat kayak gua sehari gope, Don. Sikat. Ngomong sama bini gua, Neng, mahal. Udah jangan ada. Lu ada aja. Lu ngasih gua goceng lu punya. Bajingan. Kata si Odon. Don, jadi gimana dan tanggapan lu? Emang lu babi? Udah tinggal beres tuh. Gua yang dari biasa sampai cakep dan udah sampai sore sampai bercadar ya kan. Lu tinggal terima beres. Emang lu babi lu tuh. Itu dia emang di kampus yang paling babiin gue dia doang. Dia dah ya kan. Malah gue dikata babi. Tapi sebenarnya itu dari hati lo. Apa yang mau bercanda aja? Sebenarnya sih gue bercanda, tapi kalau terus nggak apa-apa juga. namanya apa? Gratis Pak. Marah. Ya, ini abis ini nih kalau tayang nih. Beneran lu, ntar bini nelpon gua, Dul. Ayo. Namanya laki-laki makin tua makin keladi. Oh, ada. Pokoknya kalau jadi rame, Bimo yang nyuruh. Bimo aja begitu. No! Aduh, udah begitu dah. Banget sih. Pokoknya banyak lah cita-cita yang mumpung masih ya, tuh muda nih ini kan iya, masih bisa deh. Ya kan masih bisa bertanggung jawab lahir dan batin. Tapi emang bener lu di hati lu ada niatan kayak gitu. Apa tuh? Ya untuk poligami. Sampai sekarang nggak ada. Iya, tapi kenapa lu bahasa lu kayak mumpung masih muda, masih ada niatan bertanggung jawab. Lu seperti kayak prepare sebenarnya. Karena gue diarahkan ke situ mulu. Berarti lu kayak prepare sebenarnya, Dul. Aduh, kok gue jadi yang terdakwa nih ya? Enggak, soalnya lu kayak terselubung jadinya. Sebenarnya lu ada Keinginan terselubung. kayak gitu gak sih? Ya, gue bingung jawab. Gua kalau bingung tawa aja dah. Pasangan, gue ada pasangan. Lu sampai mau hampir lagi pasangan. Kesian lu tuh nggak aktivitas sendiri. Dia udah gue sediain beli doll. Lebih cakep dari bini-bini kita. Yang diapain aja cuma. Dia udah beli dari Jepang ada, dari Rusia ada. Yarin dah, emang mainannya begitu. Ngaceng kira aja dah dia. Dia yang penting ada rokok. Makan dong, Mamski. Iya, aduh gua lagi. Mamski ini kan kerja tuh di tempat kita dia voice over. Jadi pengisi suara buat
ketika gue ada kerjaan. Gua sama Kristen udah cerita, tinggal lu loh. Lu belum cerita, lu biasanya interogasi orang doang, interogasi nggak mau. Lu udah ngomong. Kalau tahun ini gue ya memang nggak pernah mudik gue nggak pernah mudik Lebaran. Tapi kemarin pas gue seneng banget nih, pas di bulan puasa kemarin Bang Imo konten sendirian sama juga tim kreatif Glorio ke konten dengan selebriti. Weh, nggak pejabat doang nih. Gua habisin kemarin buat konten sama selebriti yang paling puncaknya klimaksnya gua konten sama Nagita Slavina. Sama Cipung, tapi doi nggak mau disebut Cipung. Marah si Cipungnya, si Ryan saya nggak mau disebut Cipung. Marah dia. Bete gitu, buat marah bete. Tapi ada berita buruk ya, Bim. Lu kehilangan sahabat lu banget, kayak bapak lu, sosok Om Bob, ya wartawan di Polda Metro, yang benar-benar bawa rezeki banyak buat kita bersama ya. Doi orang baik, jaga ibadahnya, ya kan, nggak mau yang rusak-rusak lah ya. Kok boleh gue cerita sedikit nih, dia baik banget orang, berbagi dalam hal rezeki, terus berbagi dalam ilmu agama, bahkan berbagi pengalaman. Salah satunya adalah beliau mengajak gua wisata, artinya dalam arti kata keluar kota nih, jalan-jalan bikin konten lah, terus dikenal sama pejabat-pejabat sama beliau gitu kan. Namanya Bang Bob ini punya link bagus. Tujuannya gua diajarin cara gua memperkenalkan diri dengan pejabat, gimana gua menjalin relasi dengan pejabat gitu kan. Terus nah di luar kota itu gue udah berapa kali, udah sampai ke Bali, sampai ke Sumatera. Nah itu gue minjem mobil Bang dulu gitu. Kalau gue mungkin naik mobil Bang gue mengenang lagi gitu kan di momen itu. Ya for your info, Bimo hampir seminggu gue tanya lu kemana, gue lagi sedih, gue nangis terus di rumah sampai bener-bener nangis seminggu tuh di Bimo. Makanya gue bilang, kenapa lo ya Bang? Sampai segitunya? Iyalah gue sedih banget. Oh gini, gue pas lagi malam-malam itu, beliau itu si Bang Bob ini lagi ada acara buka puasa bersama sama Kapolda, pas banget tuh. Gue mungkin ikut tapi nggak lama, gue langsung balik. Dia tiba-tiba aja kata temen-temen ada firasat nih, dia banyak diem. Kedua, dia makannya banyak nih, tumben habis buka puasa digeber. Meskipun bukan makan berat tapi cemilan tuh udah berapa kali nambah. Tuh kan ada sholat raweh, tahu-tahu dia masa kayak pusing gitu kan, kayak ngantuk, boleh ngantuk. Penyebabnya bisa jadi itu Bim ya, darah tinggi atau kolesterol atau jantung ya. Nah dia memang kalau selama perjalanan keluar kota sama gua tuh selalu kayak anaknya, jadi disusul gua beli obat lah apa, dia suka nyesek gitu. Setelah yang tadi cerita begitu tadi, setelah dia sholat raweh di Polda, dia langsung ngantuk, dia kira cabut nih mau balik, ada temen mau ikut boncengan, ya nggak jauh, iya naik motor, nggak jauh, cuman dari masjid ke pintu gerbang Polda. Om Bob, kok wangi banget tuh Ben? Oh iya dong, gitu. Firasat yang kedua dari teman-teman selain tadi banyak diem, wangi. Sampai rumah, makan lagi ternyata. Tadinya udah makan banyak, dia makan lagi. Di situ dia nyesek, dibawa ke rumah sakit, nggak ketolong. Kayak gitu, nggak ketolong. Anaknya yang di Kediri nelfon gue, ini tumben si ini nelfon gue, si Ata namanya, nelfon gue pas jam 12 malam, jam 12 karena gue tidur, gue baru bangun jam sahur, jam 1:03, gue baru tahu loh, kok ada telepon masuk, udah telepon lagi, udah nangis dalam perjalanan ke Jakarta. Kenapa Om Bob, papa udah nggak ada. Nah gue kaget, soal gue bukannya kaget, jangan bohong, gue nggak pernah bilang kalau misalnya ada orang kabar meninggal, lu bohong tuh enggak, ya karena dia udah nangis pasti ya bohong sih, main-main gitu loh. Yang gue kaget itu gue langsung bilang, jam berapa? Gue langsung bilang jam berapa gitu, kenapa gitu. Iya gini, udah akhirnya gue share di grup kabar itu, langsung rame. Besok paginya habis sholat subuh itu akhirnya gue hari itu juga paginya tadi mau ngajak lu ya bro ya, mau ngajak lu ke Bekasi, kan rumahnya Bekasi ya, terus di sana harus diburu-buru dimakamin kan. Gue nggak sempet melihat dia ditutup ininya, gue udah telat, udah makamin tuh. Bisa mungkin gue udah nahan sedih tuh, karena gue ingat gue masih puasa, tapi bakal lagi nahan sedih. Ya tuh, gue nahan sedih pas kita ya udah yang kuburnya, ya
gue cuma bilang selamat tinggal atau sama terima kasih gitu-gitu ya. Pulang dari situ pas sore-sore pas buka aku nangis gue, pecah nangis gue karena ya dia bukan siapa-siapa gue, dia bukan teman dekat gue, bukan sahabat gue, tapi dia yang udah ngasih gue berbagi rezeki. Yang menariknya adalah ada menariknya nih. Iya. Yang menarik lagi nanti di segmen kedua ya bro ya. Ini soalnya ada iklan mau masuk. Kita ada iklan bro di modus ini bro, gitu. Sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Awan ikut menari-nari sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Silakan Kak. Bergandeng tangan, bermain angan. Nah, segmen 2 ada yang ganti, minuman gue ganti kuning guys. Tadi sirup Saparilla, sekarang sirup Jeruk yang diperes. Bim, berlanjut tadi ceritanya Bang Bob. Ada yang menarik. Apa tuh yang menarik? Gua kenal sama Kapolda karena beliau. Bang Bob ini udah meninggal itu udah berapa? 2 mingguan ya, 2 mingguan. Tiba-tiba seminggu setelah dia meninggal, relasi dia nelfon gue. Bang Imo bisa nggak ke kantor? Waduh, ada apa gitu loh. Ada 3 orang nih suruh nyuruh gue suruh ke kantor karena momennya mau lebaran, dapat rezeki gue. Artinya apa? Udah meninggal aja masih berbagi rezeki gitu loh. Nih menurut gue ketika gue datang ke kantor itu, ke kantor relasinya Bang Bob, sedih gua karena biasanya gua ditemani sama dia gitu. Ini gua datang sendiri. Lu kabarin nggak ke doi Bang Bob udah nggak ada? Enggak. Kabarin. Akhirnya kabarin. Terus ada yang tahu dari status teman-teman, mungkin status gue juga. Ada yang nggak tahu. Kaget mereka itu. Sebenarnya dia itu emang udah dikenal lama nama Bang Bob karena Bang Bob udah tua kali, senior, udah 50-an. Dan dia mengikut memperkenalkan gua tuh kayak mau melanjutin gitu. Banyak gue belajar dari Bang Bob itu ketika ada perjalanan keluar kota, gue pinjam mobil udah. Itu sebenarnya bukan ajang sebagai bikin konten atau liputan, itu wisata religi loh. Gua subuh nggak pernah lewat karena Bang Bob bangunin gua gitu kan, subuh sholat masjid. Nah ini menariknya adalah gua tuh senang gua ke masjid, ke daerah-daerah gitu loh. Gua senang dong kayak gitu. Ini makanya gua belum bisa ke rumahnya. Gue sampai 3 hari 7 hari gue belum datang karena gue masih waktu itu masih sedih, gue masih terngiang aja gue dengan sosok beliau. Padahal gue nggak terlalu dekat sama dia, cuma dekat karena dalam perjalanan keluar kota itu tuh sebenarnya, apalagi pakai mobil lo gitu kan. Ya paling itu aja sih. Ya mudah-mudahan sih gue dengan adanya pengalaman gue dikenal sama relasi Bang Bob, jadi gue bisa mengikuti jejaknya Bang Bob, bisa dikenal sampai tua senior sama relasi ini gitu. Kayak gitu. menarik ya. Menarik. Ya pokoknya gini Bim, kadang orang
Allah itu mendatangi. Nah, cakep nih. Tadi ini udah gaya lo nih begini nih. PSBB nih. Jadi gak ada sesuatu pun atau daun yang jatuh kemanapun tanpa atas izin Allah ya Bim. Jadi sebenarnya kedatangannya Bang Bob ke kehidupan lu itu udah maunya Allah, bener gak? Betul. Artinya untuk memberikan pelajaran buat lu betapa orang sesuai dengan pepatah ya kan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Jadi ketika Bang Bob udah nggak ada, apa yang kita kenang? Ke masjidnya nggak pernah telat, sholatnya nggak pernah tinggal, bahkan diajak lu pernah kerjain dulu dipijit plus dia malah marah. Diajak, ya kan? Lu cerita. Ditaruh dipijit plus dia marah. Karena Bang orang baik, diajak ke tempat buruk nggak bisa, nggak sefrekuensi. Jadi gini deh, Bang Bob tuh orangnya sering banget megel. Ya udahlah, cari tempat pijit. Ya gue nggak tahu kalau itu pijit plus ya gue datang. Bang Bob udah curiga loh, kok ibu-ibu muda gitu yang pijit. Ya, akhirnya pasti pijit marah-marah deh. Bang Bob mau dipegang ini gitu. Jadi gue salahin, bawanya gue sini sih, aku gue nggak tahu. Gitu. Astagfirullah, gila ya. Itu maknanya apa sih Bim? Ya kita haruslah ngikutin jejak dia. Bener gak Tin ya? Betul. Udah nggak boleh lagi kita main cewek-cewek yang gak beres. Udah nggak lagi kita apa sih pijet-pijet, ninggalin sholat. Udah nggak bisa lagi. Ya istilahnya itu kayak clue. Iya. Clue buat lu. Soalnya gini, lu ngerasa gak Tin? Itu peringatan Tin buat dia Tin ya? Peringatan. Lu gua kasih contoh tuh yang benar. Lu bakalan kayak dia. Maksudnya kayak dia apa? Mati juga. Orang kan paling dekat dengan kematian. Ya karena lu mau gimana lagi nih? Contoh udah depan mata lu dekat-dekat udah. Contoh apa lagi yang gua mau kasih ya kan? Udah. Ya kan mungkin bisa jadiin kesimpulan bahwa nih ke depan nih ya kan hari-hari kita akan menuju kepada apa sih? Kematian. Dan hari-hari kita menunggu injury time kita ini apa yang kita isi? Ya mau nggak mau perbekalan. Insyaallah Om Bob husnul khotimah. Dia udah membawa kebaikan buat orang banyak. Kita juga pengen nih ngikutin jejak dia ya nggak? Wah, Bimo udah kagak ada. Waduh Bimo sholatnya nggak tinggal. Bimo gini bagus-bagus kan kalau sekarang Bimo mah sama cewek mana yang gak ditetein gitu. Ini aku ke gua. Cewek mana yang gak dideketin maksudnya kan? Tuh kan, hatinya predikat lu buruk. Nah dari sekarang nih lu cari ya kan. Sama, gue sama Christine mungkin sama ya Din. Kita dalam tetap perbaikan. Tiap hari perbaikan gitu loh. Yang baik. Iya, kita masih belum sempurna. Tapi kan enak tuh kalau udah kayak Om Bob yang diomongin kebaikannya dia, mana ada keburukan di dia ya kan? Ya mungkin keburukan ada tapi kan jauh dari pergaulan sama kita. Iya kan? Itulah maknanya itu. Yang gue ada menarik tuh. Gue sempet tahu tuh yang paling dekat apa kematian. Yang paling jauh apa? Yang paling jauh adalah masa lalu. Hari ini kita syuting nih, ya kan? Di Blok M. Betul. Setelah 1 jam lagi kita di rumah. Kita pikir emang kita bisa lagi kembali saat ini? Nggak bisa. Ini udah paling jauh. Udah paling jauh. Masa lalu itu paling jauh. Yang paling dekat apaan? Tadi kematian. Yang paling jauh adalah masa lalu. Yang paling berat apa? Menjaga amanat. Yang paling ringan apa? Meninggalkan sholat. Itu cluenya. Kan itu paling gampang kan. Gue inget tuh yang di episode tuh apa tuh yang lu ngomong itu ya, PSBB ya. Gue inget tuh, gue inget tuh. Apalagi pas yang kita ke Bandung tuh, yang gue inget tuh yang ketika mau sholat subuh tuh di masjid, ketika lu sholat tahiyat masjid apa namanya? Kalau kita baru masuk sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu nanti akan membantu kita di akhirat gimana kalau masjid ini bersaksi kalau semua yang kita pijak dalam masjid itu sejadahnya, semennya, pasirnya, bahkan yang keramik itu menjadi saksi. Makanya banyak orang yang pindah-pindah sholat karena apa ini keramik ini jadi saksi kayak gitu loh. Dan kalau sholat subuh, gue selalu menyarankan dulu kita sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat fajar sebelum subuh. Ya jadi itu balasannya seperti bumi dan isinya, saking besarnya pahalanya. Berarti itu lebih kaya dari orang terkaya. Makanya jangan ditinggalin. Dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ya kan. Jadi banyak lah yang ya kita
bergaul sama orang bandel nggak apa-apa ya, Teh? Iya betul. Nggak apa-apa, gaulin aja, bukan gaul. itu milih-milih, tapi jangan terpengaruh. Dan kalau bisa ubah dia. Betul, kita membawa dampak. Karena kita kan yang sayang sama teman-teman kita yang masih jalur kiri ya kan. Jangan sampai yang lewat. Berapa banyak orang yang nggak bener. Kita kasih petunjuk nasihat, dia lebih hebat dari kita. Tahajudnya nggak tinggal, ya kan? Puasanya lebih mantap. Jauh-jauh dah. Nah, Bang Bob itu sholat duha loh. Sebelum melakukan kemana, harus sholat duha. Iya makanya. Kadang tapi kita nggak boleh underestimate juga ketika orang yang suka mabok, suka main cewek. Enggak. nggak boleh. Kalau Allah kasih hidayah dia, lebih kiai daripada kiai. Lu mau apa dah? Iya, jangan ada orang mabok mati lu masuk neraka, orang mabok lu jangan. Boleh jadi Allah kasih hidayah dia, kelar kita. Totonya di musola paling duluan. Jadi imam kagak nyolong sendal. Enggak maksudnya. Ini ada deh. Maksudnya ya ibadah bener ya kan, pulang paling lama. Ya kan? Artinya dia Allah kasih hidayah itu mudah-mudahan kita tuh sebelum meninggal ya dia nih. Allah kasih tuh masuk golongan-golongan yang mati husnul khotimah. Tuh aja, jadi sedih gitu ya. Tadi rame-rame tawa-tawa jadi sedih. Emang kesimpulan harus bermanfaat ya. Belum closing statement lu apa Tin? Kalau gue mudah-mudahan program ini bagus, berkembang, dan gue bisa terus juga berkarya ya. Bergabung, berkarya. Ini rezeki juga lah ya, tempat kita dikasih lembut. Nah, kita banyak makanan, banyak minuman, banyak makanan, semuanya alhamdulillah. Christine juga alhamdulillah waktunya ada. Alhamdulillah. Dan dia lagi cantik-cantiknya nih. Emang lagi cantik gitu. Iya jedah. Gue bingung tadi pas Christine mau ikut. Lah ini bocah udah rapi banget ya. Biasanya kan utang putus dipakai. Utang putus. Karena gue kan tahu mau konten gitu loh. Kecuali kalau konten gue di Facebook kan emang keseharian, jadi nggak perlu yang kayak prepare apalah gitu ya. Kalau namanya gue kan istilahnya ikut di programnya lu berdua nih, jadi gue kan pas masuk mobil tadi gue, ini siapa ya gue Dim, artis baru keluar dari Bukit Kongman. Musisi lo dong, seriusnya musisi lo, musisi dangdut lo. Nggak apa-apa, orang punya kreatif. Iya, itulah kreativitas tambahan. Gitu. Terus sampai sekarang udah punya tempat. Terima kasih buat tempat ini, Mister ya, di kawasan Blok M. Nanti boleh. Oh ya, kita punya program modus selalu pantangin selalu, karena itu ada narasumber yang berkompeten. Di situ bakal kita kulik soal hal-hal yang viral dan lagi panas untuk dibicarakan. Dan juga kalau yang udah denger yang panas-panas, simak yang panas-panas, ada ya program kita yang bikin cair, itu healing dulu guys. Healing dulu, kita jalan-jalan kemana, Bang Imo, Bang Udul, sampai sempat makan kaki domba juga, ya kan benar. Itu kita cobain lagi tuh. Boleh tuh, enak banget tuh. Kaki domba terbesar yang kita makan. Healing dulu guys, modus juga ada program colek juga. Terus jangan lupa ya subscribe di Emosi Jurnalis Muda. Thank you buat tim kreatif Bro Rio. Komennya untuk membangun kita biar lebih baik lagi. Ini nanti balik lagi di belakang layar lagi. Yo, belakang lagi. Dul, tutup dulu dong. Seperti biasa kita tutup dengan pantun. Yo, bawa bakul dalamnya mangga, kalau Bang Bedul. Iya aja dah. Jangan lupa di modus berikutnya biar makin gocor serasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.